Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Kepada yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Kiai Haji Ainul Yakin SI, yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Hamalatul Quran Putri Dwaringin Agung Ustadz Faik Faizin MPD beserta keluarga, dan yang saya hormati segenap jajaran ustazah dan pengurus PPHQ Putri, dan tak lupa kepada teman-temanku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya membawakan kultum, perkenalkan. Mungkin yang di sini sudah kenal, tapi yang melihat YouTube ini insya Allah belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Ila Minatul Maula, anaknya Bapak Muhammad Tajuddin Asuki, kelahiran asli dari Cirebon. Di sini saya akan membawakan kultum bertema keunikan puasa Ramadan di Indonesia. Mungkin karena saya unik, jadi saya dikasih judul yang unik-unik juga. Walaupun memang saya itu bingung ingin menjelaskan apa. Semoga saja bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, di sini karena puasa ini sangat istimewa dan 1 tahun 1 kali, jadi di sini itu banyak keunikan-keunikan yang hanya ada di bulan puasa. Bulan Ramadan di Indonesia itu sangatlah unik sekali. Bahkan banyak yang bilang Indonesia gudangnya tradisi dan hal ihwal yang berbau keunikan, termasuk banyaknya macam tradisi di saat Ramadan tiba. Jangankan pas Ramadan tiba, sebelum Ramadan pun banyak sekali tradisi yang berbeda-beda dari setiap daerah. Contohnya, di daerah Jawa, tepatnya di daerah Boyolali, itu sebelum terjadi bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan, itu di sana itu ada tradisi adus. Tradisi unik ini merupakan kegiatan mandi dengan niat membersihkan atau menyucikan diri sebelum menyambut bulan Ramadan. Jadi di Boyolali itu sebelum bulan Ramadan itu kayak warga-warganya itu berbondong-bondong untuk menyucikan diri, yaitu dengan cara merendam ya atau mandilah di pantai ataupun di di tempat mandi yang di situ tuh kayak keramat, jadi kayak contoh peninggalan wali, akhirnya mereka itu mandi di situ untuk menyucikan diri. Dan ada lagi di Betawi. Di Betawi itu sebelum bulan Ramadan itu jadi ada tradisi nyorok. Nyorok dilakukan dengan membagikan sembako atau daging dan lain-lainnya. Tujuannya dari nyorok adalah menyambut bulan Ramadan yang akan datang dan untuk ajang saling silaturahmi. Jadi mereka itu saling berbagi untuk apa? Untuk silaturahminya biar erat, juga untuk ajang kayak meminta maaf agar bulan puasa Ramadannya itu lebih nikmat gitu kan, tidak ada dosa yang terpendam lagi. Keunikan yang lainnya itu kan keunikan sebelum bulan Ramadan di Indonesia. Nah, ketika pas bulan Ramadan itu juga banyak keunikan yang adanya di
bulan Ramadan tok. Yo ngono. Apa deh? Contohnya membangunkan sahur. Kita kan disunahkan untuk puasa Senin Kamis, sama-sama puasa. Tapi ketika Senin Kamis itu tidak ada keunikannya, maunya kayak tidak ada orang yang membangunkan sahur. Berbeda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu keunikannya apa? Ketika membangunkan sahur itu orang-orang itu pada berbondong-bondong untuk membangunkan orang sahur, dan itu tuh berbeda-beda dengan cara membangunkannya. Contohnya di daerah Madiun itu, di sana itu membangunkan orang sahur itu dengan cara apa? Dengan cara memakai traktor pembajak sawah. Jadi di situ itu traktornya untuk apa? Untuk mereka itu membawa traktor lalu membawa gerobak, yang mana gerobaknya itu ada sound systemnya dan menyalakan menyalakan musik yang elektrik, sehingga ketika mereka lewat di perumahan itu orang-orang itu pada bangun. Dan di daerah saya sendiri, saya itu asli orang Cirebon. Nah, di Cirebon itu keunikannya apa? Ketika membangunkan sahur itu dengan cara obrok burok. Nah, obrok itu dengan cara dia tuh memainkan suatu alat, contohnya kayak ada gendang, ada suling, ada dan lain-lainnya. Dan itu tuh muter-muternya tuh ketika sahur, karena dengan niat membangunkan orang sahur. Karena memang ramai dan saking uniknya di situ tuh, di daerah saya itu sampai obrok itu menjadi ajang perlombaan yang adanya ketika bulan Ramadan tok. Tapi sayangnya yang bangun sahur itu bukan hanya orang dewasa, tapi bahkan orang-orang kecil yang kaget juga mereka ikut bangun. Jadi mungkin itu yang dibingungkan oleh orang tua. Mereka bangun karena ada obrok lewat, tapi anaknya juga ikut bangun. Nah, sekarang asal usul membangunkan sahur. Jadi membangunkan sahur itu sudah terjadi pada zamannya Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad belum ada pengeras suara atau alat yang digunakan untuk membangunkan sahur. Jadi belum ada mic yang saya pakai ini, belum ada. Nah, di zamannya itu ketika membangunkan sahur itu bukan menggunakan obrok ataupun lainnya, atau musik-musik atau murotal yang disetel di haki. Tapi mereka itu menggunakannya suara azan. Hanya saja azan ini bukan azan untuk sholat, tapi melainkan sebagai pengingat waktu sahur. Nah, yang azan siapa? Rasulullah itu menunjuk Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan sebagai tanda sahur. Nah, ketika berakhirnya waktu sahur, di zamannya Nabi Muhammad juga dikumandangkan azan lagi sebagai tanda masuknya waktu subuh. Hanya saja yang azan itu berbeda orang. Ketika tadi yang sahur itu yang azan itu Bilal bin Rabah, ketika sudah masuknya waktu subuh itu yang azan adalah Abdullah bin Umi Maktum. Jadi waktu zamannya Nabi Muhammad itu belum ada kayak waktu imsak. Kalau kita kan sudah ada, bisa lihat di LED sini waktu imsak jam segini. Kalau di zamannya Nabi itu belum ada, tapi ada azan Abdullah bin Umi Maktum. Jadi ketika beliau sudah azan, berarti itu sudah masuk waktu subuh. Berarti tidak boleh makan dan minum dan sebagainya. Nah, setelah zamannya Rasul itu bangsa Arab itu berkeliling kota Mekah menggunakan lentera dan gendang. Itu awal mulanya. Awal mulanya setelah zaman Rasul. Kalau zaman Rasul kan pakainya adzan. Nah, setelah zamannya Rasul itu mereka baru berkeliling untuk membangunkan orang sahur menggunakan lentera dan gendang sambil yo sahur ngono. Nah, keunikan lagi di bulan puasa di Ramadan itu ngabuburit. Ngabuburit yaitu jalan-jalan sore sebelum berbuka puasa. Nah, di daerah saya sendiri ngabuburitnya itu simple banget. Yaitu hanya menonton kereta api lewat. Ya Bu, mungkin gak cuma daerah saya, tapi daerah kalian juga. Mungkin kalian itu hanya saja malu mengakui gitu kan. Kalau daerah saya itu
Jadi di sebelahnya rel kereta itu sudah berjejer pedagang-pedagang. Karena apa? Kadang ada, contoh saya punya adik saya minta ke rel kereta gitu. Karena adik saya senang, jadi ngabuburit juga senang karena adik saya senang lihat kereta lewat gitu. Walaupun memang aslinya nggak berfaedah, cuma lewat. Nggak ada juga yang lambai-lambai, itu nggak ada. Tapi karena memang itu sudah tradisi, sudah kebiasaan di daerah saya, kalau ngabuburit lihat kereta ya udah. Jadi di tempat kereta pun yang aslinya nggak ada faedahnya itu jadi ramai. Terus yang kedua yaitu ngabuburit di pasar kaget. Kenapa kok disebut pasar kaget? Karena pasar-pasar ini bermunculan hanya pada waktu-waktu tertentu dengan rata-rata penjualnya adalah pedagang dadakan. Nah, contoh kayak ibu rumah tangga yang aslinya nggak kerja, tiba-tiba ketika Ramadan mereka menjual bubur kacang hijau. Nah, itu bisa disebut pasar kaget. Karena apa? Yang aslinya mereka itu bukan setiap harinya bukan jualan, tiba-tiba mereka itu jualan. Kenapa? Jadi pusat ngabuburitnya orang-orang. Kan orang-orang muda sekarang itu kalau sore harus ngabuburit, entah itu sama doinya atau sama adiknya atau sama orang tuanya gitu. Rek sentek iki. Mungkin masih banyak keunikan-keunikan yang belum saya sebutkan. Tapi cukup sampai sini yang bisa saya sebutkan keunikan puasa di Indonesia, karena saya nggak tahu lagi apa itu keunikannya. Saya cuma tahu yang di daerah saya. Wes ya. Ya mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Walaupun memang belum ada faedahnya ini apa yang saya terangkan, setidaknya bisa menghibur Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.